Shalom, selamat datang dalam pembahasan kita kali ini. Kita akan masuk ke sebuah tema yang sangat-sangat mendasar, yaitu gimana caranya iman kita bisa bertumbuh. Dari yang mungkin terasa pasif aja, menjadi sebuah iman yang utuh, yang aktif, yang bisa membedakan kehendak Tuhan di tengah dunia yang makin kompleks ini. Jadi ini bukan sekedar nama pengetahuan ya, ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan dari yang cuma sekedar percaya, menjadi benar-benar mengenal Dia. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bangun fondasi iman yang sejati. Lalu kita masuk ke bagian yang sulit, iman dan penderitaan. Dari situ kita akan menemukan kembali apa itu dimensi profetik dalam iman, lalu kita teguhkan lagi di mana sebetulnya otoritas sejati kita, dan terakhir kita satukan semuanya untuk membangun iman yang utuh. Yuk kita mulai. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yang paling fundamental tentang iman kita. Pertanyaan ini, jujur ya, menantang kita semua. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Iman kita ini sebetulnya apa sih? Cuma sebatas tradisi warisan? Atau iman kita ini benar-benar lahir dari pengenalan yang nyata, yang pribadi dengan Tuhan? Soalnya, iman yang sejati itu nggak dimulai dari aktivitas keagamaan, tapi dari pengenalan yang benar akan siapa Allah itu. Jadi, saya mau kita sama-sama merenungkan ini. Apakah Anda benar-benar mengenal pribadi yang Anda sembah? Nah, di sini kita lihat perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi, ada iman sebagai tradisi. Fokusnya adalah apa yang kita lakukan. Di sisi lain, ada iman sebagai pengenalan, yang fokusnya adalah siapa yang kita kenal. Kita seringkali kan terjebak di rutinitas keagamaan, tapi jangan-jangan kita nggak pernah benar-benar membangun relasi dan kenal pribadi di balik itu semua. Pernyataan yang luar biasa dari kitab Wahyu ini adalah fondasi kita. Inilah yang menegaskan bahwa pusat segalanya adalah Allah, bukan kita, bukan manusia. Alfa dan Omega itu bukan cuma berarti awal dan akhir loh, tapi ini bicara soal kedaulatannya atas seluruh proses sejarah. Dia bukan cuma penonton, dia adalah sutradara yang berdaulat atas segala-galanya. Inilah intinya. Iman kita itu berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Dia disebut sebagai saksi yang setia, yang membawa kebenaran Allah di tengah dunia yang penuh kebohongan. Dia juga yang sulung dari antara orang mati. Ini adalah proklamasi kemenangannya atas maut. Dan yang luar biasa, dia adalah penguasa atas raja-raja di bumi. Otoritasnya melampaui semua kekuasaan politik dan duniawi yang ada. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau Tuhan kita begitu berdaulat, lalu gimana kita harus memahami penderitaan yang kita alami? Ini kan pertanyaan yang nyata banget dalam hidup kita. Nah, ini adalah sebuah pergeseran cara berpikir yang sangat penting. Iman itu bukan sikap pasrah buta pada semua hal buruk yang terjadi. Justru iman yang dewasa itu dipanggil untuk peka secara rohani, untuk bertanya, untuk membedakan dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan ini dia kuncinya. Kenapa kita perlu bertanya mengapa kita menderita? Karena jawabannya akan menentukan respons iman kita. Apakah ini akibat dosa pribadi? Kalau ya, responsnya adalah pertobatan. Atau apakah ini akibat sistem yang rusak dan gak adil di sekitar kita? Kalau begitu, responsnya adalah bersuara. Atau jangan-jangan ini adalah harga dari kesetiaan kita pada Kristus. Nah, kalau ini, responsnya adalah ketekunan. 3 respons yang sama sekali berbeda kan? Kemampuan untuk membedakan inilah yang membawa kita ke salah satu aspek iman yang seringkali kita lupakan, yaitu dimensi profetiknya. Jadi pertanyaannya begini, apakah kita dipanggil cuma untuk survive di dunia ini, atau kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia? Alkitab jawabannya jelas sekali. Iman kita itu bukan cuma jadi mekanisme pertahanan diri, tapi seharusnya menjadi kekuatan yang membawa perubahan sesuai kehendak Tuhan. Coba deh kita lihat, berdiri melawan sistem yang gak adil itu bukan ide baru. Ini adalah pola iman yang konsisten di seluruh Alkitab. Mulai dari para nabi yang berani menegur raja-raja, Yesus yang membongkar kemunafikan para pemimpin agama, sampai gereja mula-mula yang menolak kompromi dengan kekaisaran. Inilah DNA iman kita. Nah, kalau kita dipanggil untuk menjadi iman yang seaktif dan seprofetik ini, pertanyaannya, siapa dan apa otoritas tertinggi kita? Di mana pegangan kita? Tentu, Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Puji Tuhan untuk itu. Tapi, otoritasnya enggak berhenti di situ. Dia adalah raja atas segala sesuatu. Kalau kita mengakui dia sebagai Tuhan, itu artinya kita mengundang kedaulatannya bukan cuma di dalam hati, tapi juga dalam pekerjaan kita, keluarga, masyarakat, bahkan negara kita. Sama halnya dengan Roh Kudus.
Dia jauh lebih dari sekedar sumber penghiburan. Iya, dia memang menghibur kita, tapi dia juga agen ilahi yang aktif. Dia yang menuntun kita pada seluruh kebenaran, dia yang menegur kita saat kita salah, dan dia yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya dengan berani. Oke, ini poin yang krusial. Kita mengasihi gereja, tapi kita menyembah Tuhan. Alkitab tetap menjadi standar akhir kita untuk semua kebenaran. Jadi, kesetiaan kita pada Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan ketaatan buta pada sebuah institusi, sepenting apapun institusi itu. Sekarang, mari kita coba tarik semua benang merah ini jadi satu kesatuan. Biar kita bisa lihat, seperti apa sih gambaran iman yang utuh itu? Nah, inilah tujuan kita. Sebuah iman yang nggak cuma satu dimensi. Iman yang cukup kuat untuk bertahan dalam penderitaan, cukup tajam untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan yang paling penting, cukup berani untuk bertindak sesuai kebenaran itu, apapun resikonya. Dan inilah pertanyaan terakhir yang saya mau tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Iman yang kita jalani selama ini, apakah itu hanya sebuah mekanisme untuk bertahan dari kerasnya dunia? Atau iman kita adalah sebuah kekuatan dinamis yang dipanggil untuk mengubah dunia ini sesuai dengan kerajaan dan kehendak Tuhan? Kalau pengajaran ini memberkati dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Timothy Moham, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan pembahasan ini kepada orang-orang yang Anda rasa butuh kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya kebenaran firman Tuhan ini harus terus diberitakan. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang bisa keluar dari kebutaan rohani dan hidup di dalam terang Kristus.